Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Ricky di channel Ricky Fatur. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi sama saya Ricky di Ricky Fatur channel. Di video kali ini saya sedang main ke tempat teman saya, namanya Kang Aep dan Kang Hendra ya teman-teman. Kebetulan saya lagi jalan-jalan ke daerah Subang, Jawa Barat, dan saya mampir ke tempat Kang Aep dan Kang Hendra mau lihat gimana cara ternak lele. Jadi Kang Aep dan Kang Hendra ini suka ternak lele ya, Kang Aep ya, Kang Hendra ya. Ya, nah di sini ini saya mau coba belajar gimana cara ternak lele yang baik dan benar di lahan sempit, di lahan depan rumah ya Kang Aep ya. Jadi ala kadarnya lah istilahnya. Jadi gimana caranya dengan kolam yang kecil kita bisa dapat hasil yang maksimal teman-teman. Oke Kang Aep dan Kang Hendra. Ya. Sehat Kang Aep, Kang Hendra? Alhamdulillah. Sehat ya. Banyak proyek nggak hari ini? Biasa aja. Oh biasa aja. Oke, kita santai-santai aja ngobrolnya ya. Oke Kang Aep, Kang Aep boleh diceritain nggak gimana cara beternak lele di lahan sempit, atau kita bisa punya kolam di depan rumah yang bisa kita manfaatin untuk ternak lele? Ini boleh tahu nggak ukuran kolamnya berapa kali berapa nih Kang Aep? Ininya sebelumnya saya ceritain dulu dari awal ya. Oh ya, silakan Kang Aep. Sebenarnya ini bukan kolam lele, sebetulnya sebenarnya bukan kolam lele ya. Kolam hias aja. Oh, kolam hias. Cuman karena kebetulan si Kang Bro ini pengen nyobain caranya budidaya lele di tempat sempit ya. Kita manfaatkanlah si lahan ini untuk budidaya lele. Untuk budidaya lele. Tutorial aja sebetulnya. Oh ya, siap. Untuk tutorial sekalian ya nyari ilmunya lah mungkin ya. Kan. Tapi sebelumnya Kang Aep kan udah pernah ternak lele ya Kang Aep ya? Iya, kebetulan memang ada lah yang lebih layaknya lagi gitu. Iya. Jadi ini kolam samping rumah kebetulan cuman tadinya kolam hiasan ya. Cuma 1 kali 3 meter. 1 kali 3 meter ukurannya cuma 50 cm ini. Oh, dalamnya 50 cm ya. Tapi saya isi full ini hampir 1.500 ekor. Oh, kurang. Hampir 1.500 ekor benih bibit ya. Iya, bibit lele teman-teman. Di kolam 1 kali 3 meter ini. Iya, ini sebenarnya full ini sebenarnya over kapasitas kalau dibilang. Kalau zaman sekarang namanya padat tebar lah. Oh, istilahnya padat tebar nih teman-teman. Istilahnya padat tebar, tapi ini nggak sesuai sama yang orang-orang buat kayak model bioblok atau apa. Ini ala kadarnya aja, cuman kita coba nyetingnya seadanya situasinya aja, seadanya gitu. Kondisi yang ada di rumah ya Kang Aep. Jadi ini dulu bekas kolam ikan hias teman-teman, jadi mau coba dimanfaatin sama Kang Aep untuk ternak lele ya, sama Kang Bro Hendra ya. Oke, kalau boleh tahu untuk persiapan pertama sebelum lele dimasukin nih gimana Kang Aep, persiapan airnya segala macam, ini pakai air apa Kang Aep? Ini airnya air tanah, air sumur bor ya langsung. Oh, air sumur bor ya. Cuman kita endapkan dulu beberapa hari, ya paling sekitar 1 minggu, nunggu airnya agak tua lah istilahnya. Nanti warnanya pun agak ke hijau-hijauan kan, warnanya pun baru kita masukin benih gitu. Dan nggak ada teknik-teknik lain sih, ini kita coba manual. Tapi di perjalanannya kalau ada kendala nanti di situ kita belajar buat ngobatin ikan sakit gitu kan, atau gimana cara ngasih pakan di kolam seperti ini gitu kan, karena kan beda kalau antara kolam yang alami yang besar yang kapasitasnya pun normal lah istilahnya. Kalau ini kan dibilangnya nggak normal, kolam segede gini dengan ikan kapasitas 1.000 ekor itu 1.500 ekor, hampir 1.500 ekor. Nah, tentu ada teknik-teknik lain buat gimana caranya lele ini bisa sampai gede, bisa bertahan hidup gitu kan. Saya seperti ini penambahan sirkulasi ini kan buat airnya biar bergerak ya, biar ada sirkulasi air. Jadi ditambahin sama pakai power head, ini pakai pompa ya, pakai pompa. Boleh saya lihat ya pompanya? Ya, boleh Jadi cuman pompa kayak gini aja ya, teman-teman. Pompa biasa akuarium. Pompa akuarium biasa.
Nah, kayak yang gini sebesar ini 1000 yang 1800 untuk ukuran kolam ini ya, Kang. Iya. Jadi cuman dibedirin gini aja ya. Iya, Jadi cuman airnya biar ini aja, biar ada sirkulasi air aja ya, Iya. Kang Aep. Cuman satu ya, Kang Aep. Cuma Prosesnya. satu. Oke. Jadi biar ada sirkulasi air, dan airnya harus didiamin dulu selama 1 minggu kurang lebih ya, Kang Aep ya. 1 minggu lah, langsung ditunggu tua dulu gitu. Tunggu tua Jadi dulu. jangan air baru masuk, ikan langsung dimasukin, itu kurang bagus. Karena Kurang bagus kan ya. si kadar airnya mungkin masih asam kah gitu kan. Kalau lele pH-nya kurang ya. bagus juga, pH-nya masih asam. kurang bagus juga kalau kayak air hujan gitu kan, Oh iya. kurang bagus, jadi harus dituakan Dulu. Dikasih obat-obat dulu nggak, Kang Aep, sebelum masuk Enggak air? sih. Apa cuman didiamin aja? Paling kita kasih dari awal itu garam aja doang. Oh, garam. Kasih garam. Oke, kasih garam Kasih ya. garam normal aja, kasih garam, udah tunggu tua aja. Terus kalau udah tua langsung udah bisa dimasukin Udah bisa dimasukin. benih lelenya ya, bibit lelenya ya. Kalau boleh tahu ini bibit lelenya umur berapa atau ukuran berapa nih, Kang Ep? Ini kebetulan pertama masuk itu ukuran 57. 5 sampai 7 cm. Enggak, 57 itu diameter lingkar kepala 5 cm, Ya. panjangnya 7, istilah 57. Istilah 57 itu gitu, teman-teman. Di lele itu diameter kepalanya 5 cm, panjangnya 7 cm ya. 7 cm. Cara masukinnya gimana, Kang Ep? Ya paling, nah untuk masukin juga harus ada teknik tekniknya. tertentu ya, nggak bisa langsung kita bruk masukin lele, karena kan dari tempat kita beli benih sama di sini itu kan airnya beda pasti Ya. gitu. Kita air bawa dari sana dari plastik misalkan, kalau pakai ember ya ember, kalau pakai plastik kita rendamkan dulu. Jadi ada teknik tertentu, nggak langsung dimasukin, kita rendamkan biar si ikan itu menyesuaikan dulu dengan suhu, dengan kondisi air. Nanti dengan sendirinya dia akan keluar. Oh, Dia jadi akan keluar setelah dia menyesuaikan lingkungan. suhu lingkungannya, dia akan keluar sendirinya. Jadi jangan langsung dimasukin kayak masukin air ke bak gitu kan. Itu justru ikan akan stres, kaget akan nantinya. Karena kan suhu airnya berbeda gitu. Ya. Suhu airnya berbeda. Jadi masukinnya harus pelan-pelan, teman-teman, biar ikannya nggak stres. Jadi plastiknya itu, kalau plastik benihnya itu dimasukin dulu ya. Iya. Sini jangan dulu dituang ikannya, tapi diamkan dulu berapa menit gitu ya, Kang Ep, biar si ikannya keluar sendiri dari plastik. Keluar sendiri. Ya, jadi agak dimiringin gitu ya Iya, plastiknya. nanti keluar sendiri. Itu untuk biar ikannya nggak stres dan mengurangi resiko kematian ya, Kang Ep ya. Kematian juga Ya. karena dia kan udah dari perjalanan jauh kan si Ya, ikannya. udah dari Misalnya kalau perjalanan kita jauh. belinya kan di Ya. tempat agak jauh kan, Ya, ya. ikan kalau langsung dimasukin itu biasanya bisa langsung stres. Kalau benihnya sendiri dapat dari mana nih, Kang Ep? Kebetulan saya beli sih di temen. Oh, di teman ya. Nah, Ada ya. ada sih yang jualan banyak ya. Nah. Teman-teman yang budidaya mijahin itu kan, mijahin ikan Mijahin lele. ikan lele. Jenisnya apa, Kang Ep ini? Ini jenis lele sangkuriang sih. kata Sangkuriang, yang teman. ini, tapi emang ini mirip lele sangkuriang. Oh, mirip lele sangkuriang. Lele sangkuriang. Oke, kalau udah dimasukin, itu gimana cara merawatnya, Kang Ep? Pas awal-awal nih, untuk khususnya untuk pemula nih yang masih belajar sama kayak saya nih ya. Iya, jadi kalau awal masukin itu diusahain jangan dikasih makan dulu. Dan dikasih makan dulu ya. Minimal 1 hari lah. 1 hari biarkan aja ikan menyesuaikan sama Sama lingkungan. lingkungannya lingkungan dulu. yang baru. Nanti besoknya baru kita mulai kasih pakan gitu. Oh, gitu. Nah, pakannya pun kalau di kolam ini tidak bisa sembarangan karena ya itu tadi, kalau dia terlalu banyak, si sisa makanannya itu akan jadi limbah, nantinya nggak kemakan gitu, nanti malah merusak air itu, karena ikan air nggak berganti, ini Nggak airnya berganti. tetap Airnya aja tetap ini ya. kan, airnya nggak keluar masuk gitu, airnya ini terus. Akhirnya ini aja Jadi, gitu ya, Kang Ep. pada dasarnya gini, gimana caranya kita merawat lele dengan kondisi seperti itu tuh, kita harus bisa merawat air. Jadi intinya merawat air. Merawat air ya, Intinya merawat air. Kalau airnya bagus, Iya. insya Allah lelenya Insya Allah lelenya pun bagus ya, akan nanti perkembangannya ya. sehat. Sehat. Kalau
kita hanya fokus ke ikan gitu, nggak Iya. diperhatikan kondisi airnya gimana, itu bisa berbahaya juga buat Ya. si lelenya. Kalau ini Kang Aep kan saya lihat ada ini ya, ada tenda apa kanopi gini. Nah, ini biar nggak kena air hujan apa gimana Kang Aep? Ya sebetulnya ini bukan disengaja juga ya, karena iya. memang dasarnya tadinya bekas Bekas ikan hias. ikan hias dan kebetulan udah ada ini, sebenarnya lebih bagus, Oh, gitu. lebih bagus karena biar nggak terlalu, sebenarnya air hujan masuk juga dari samping. Oh ya. Tapi Cuman- nggak masalah nggak kalau air hujan masuk? Lumayan jadi masalah juga kalau terlalu banyak. Iya, iya, iya. Nanti ya paling saya antisipasinya yang gampang-gampang aja, kita kasih garam aja kalau habis kena hujan. Oh, kita dikasih garam ya, biar Kasih garam aja. Dikuasain nggak? Hah? Dikuasain nggak? Enggak sih, kalau ini kalau habis kena hujan kita langsung masukin garam, insya Allah si pH airnya akan langsung normal Akan lagi, normal karena kan lagi. air hujan lumayan ngerusak juga ke air kan, Oh gitu. lumayan ngerusak kalau terlalu banyak gitu. jadi bisa ngerubah pH ya, yang Iya. bisa ngerubah pH air kalau air hujan terlalu banyak masuk. Jadi si lelenya juga nanti pengaruh ya. Pengaruh, Ya? biasanya lelenya suka pada istilahnya berdiri lah, suka Oh, pada iya. hormat itu. Oh, justru kalau yang suka berdiri itu tandanya kurang bagus ya buat Iya, lele. Ya? tandanya lele Oh. nggak sehat. Kalau Iya. lele berdiri itu tandanya lele nggak sehat. Iya, iya, iya. Entah dari lelenya, entah dari airnya, itu harus dicek lagi gitu kan. Kemungkinan dari airnya sih, biasanya Iya. airnya yang kurang sehat, kurang bagus. Oke. Kalau untuk pakannya apa Kang Aep? Pakan kita coba murni pakai pur, Pakai pur. murni ini. Dari awal memang pakai pur murni, nggak pakai campuran lain-lain, normal semua. Karena kan ini istilahnya ya itu tadi, kita tutorial aja. Ya, ya. Kita buat ini sampai gede, sampai berhasil, nanti kalkulasinya seperti apa gitu kan, kalkulasinya Hasilnya kayak gimana gitu. kan. Oh, jadi sebelumnya kan emang biasanya di itu ya Kang Aep ya. Saya ada kolam yang lebih gede, dari beton ada, dari tanah pun ada gitu. Bahkan dari terpal pun udah saya coba Udah sih, coba ya? cuman ada kolam tanah, ngapain juga harus susah-susah kan di Iya. terpal. Jadi kita manfaatin yang ada di sini sama yang ada yang gede sih, yang lebih gede, kolam beton. Oke Kang Aep, kalau untuk apa sih kasih makannya berapa kali sehari tuh Kang Aep? Kita kasih makan ini sehari 2 kali. Sehari 2 kali, Ya, sehari pagi 2 dan sore apa gimana? pagi dan sore. Jadi kita usahain rutin, jadi Rutin, ya? nggak diacak gitu kan. 2 kali itu kalau misalkan jam 8 sampai jam 4 sore, ya udah harus setiap hari Terus seperti aja kayak gitu ya? Nggak Jam kita rubah jadi jam 10 sampai jam 6 sore gitu kan, enggak. Kita usahain rutin, karena Rutin, si lelenya pun dia kadang udah ngerti kalau dia dikasih makan sehari 2 kali, ya udah jadi normalnya setiap jam segitu dia akan lapar gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau di rutin sebenarnya ada yang teknik yang lebih bagus, biasanya bisa sampai 4 kali 5 kali, karena lele itu kan rata-rata per 4 jam sekali dia akan merasa lapar lagi. Oh gitu ya. Normalnya itu cuman kan ini kita setting coba 2 kali aja. Coba 2 kali ya. Kalau untuk panennya kira-kira berapa bulan Kang Aep dari mulai dimasukin sampai panen tuh? Ini target kita biasanya sampai 2 bulan 1 minggu lah, kita 2 udah bulan, 2 bulan udah 1 bisa. minggu teman-teman ini udah bisa panen. kalau full pakan itu. Kalau full pakan ya. iya, Pakannya tadi pur ya Kang Pur, Aep ya? kita Pur pakai apa pur. pelet Kang Aep? pelet apung. Pelet apung. Pelet apung ya. Kita nanti ya kalau ukurannya menyesuaikan, sesuaikan sama ukuran lelenya. Oh jadi kalau lelenya kecil beli Iya. peletnya yang pakannya yang Yang agak kecil ya Agak ukurannya. kecil, ada ukuran kecil, nanti ya agak gede kita ganti yang agak gede, jadi biar menyesuaikan lebar mulut si Mulut si lelenya juga gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau terlalu kecil kan dia terlalu Susah juga ya? Kalau terlalu gede susah malah gitu. Iya, iya. Oke, oke. Terus apalagi Kang Ep yang bisa di sharing? Kalau untuk perawatannya apakah ada obat-obatan khusus atau itu gimana Kang Ep? Kalau obat-obatan ada sih
saya buat beberapa racikan, sebenarnya ini akal-akalan saya aja. Oh gitu. Iya, saya karena Akal-akalan gimana ya Kang Ep? dari pengalaman yang udah sering saya jalanin gitu kan, kayak lele hormat atau misalkan ada kumisnya yang rintik, moncong merah atau bintik, itu saya coba buat gitu kan di perjalanannya. Ya saya nemu racikan itu Bikin alami, sendiri gitu ya? bikin sendiri. Alami apa kimia Kang Ep? Alami dari Alami, bahan-bahan pakai alami. apa? Ada beberapa lah, kayak misalkan mengkudu atau daun paya gitu. Oh, gitu. Nah, kita racik, kalau saya sih biasanya udah standby, udah disiapin dari botol gitu. Oh, kan. gitu. Udah disiapin dari botol. Itu nanti diantisipasinya kalau lele sakit kita kasih itu. Oh gitu. gitu. Paling ya kalau misalkan airnya rusak, kita coba buang dulu seperempat misalkan. Seperempatnya. Airnya buang seperempat, isi Isi sama lagi. yang baru gitu kan. Ya, ya. Kalau di tengah-tengah misalkan Ya. terjadi seperti itu. Kayak ini pun sebenarnya ini kemarin kena hujan gede banget. Ya. Kena hujan. Kayaknya mungkin lebih dari setengahnya, karena kemarin seharian kan hujan. Ya. Lebih dari setengahnya ini udah ganti air hujan. Jadi kayaknya ini lele kurang lahap, ini agak Agak puyeng kayaknya ya. Kang iya, Ep ya? airnya pun beda. Kemarin hijaunya bagus banget, sekarang udah agak-agak ke kuning-kuningan, ke coklat-coklatan malah. Jadi kemarin di sini hujan gede, teman-teman ya. Jadi sampai si air hujannya ini banyak masuk ke kolam lele ini. Padahal lelenya udah ada di dalam kolam ini, dan akhirnya sebagian yang air lamanya itu kebuang ya Kang Ep, berganti sama air hujan. Nah itu mempengaruhi kondisi si lele ini ya Kang Ep ya. Ini Kemarin kayak- juga ada beberapa yang ini ya Kang Ep ya. Iya, ada beberapa yang berdiri, yang berdiri ya. Yaitu tandanya lele kurang sehat, itu berdiri. Oh, iya, itu. iya. Makanya saya cepat antisipasi, kemarin saya buang, adalah seperempatnya saya buang, saya isi air baru. Yaitu tadi saya masukin beberapa ramuan herbal buatan saya gitu istilahnya. Hebat nih. Alhamdulillah sih nggak Alhamdulillah. sampai terjadi kematian yang parah gitu. Cuma Nah. 1-2 lah ada. Cuma 1-2 ya. Ini nanti kita mau Kang Ep katanya mau ini ya ngasih obat juga ya hari ini. Iya, hari ini rencananya mau dikasih obat lagi. Mudah-mudahan ini lelenya udah sehat, Udah tapi sehat. kurang lahap, Kurang gitu. lahap ya. Kurang lahap. Makanannya pun nggak begitu nafsu gitu. Jadi kita coba kasih obat lagi. Kalau dikasih obat itu berapa kali Kang Ep dalam sebulan kalau Ya biasanya? tentu sih kalau itu menyesuaikan kondisi lelenya sih. Oh, Kalau iya. lele sehat sih nggak usah dikasih apa-apa. Oh, kalau juga. dikira lelenya kurang sehat teman-teman baru dikasih obatnya ya Kang Iya. Ep ya, dengan racikannya Kang Ep sendiri nih, hebat nih. Dari bumbu-bumbu dapur itu ya Kang Ep ya? Dari bumbu dapur, dari nemu-nemu tanaman-tanaman. Kadang kan kita ngumpulin referensi dari para suhu-suhu kan, Iya, iya. senior. Oh pakai ini, oh pakai ini, oh pakai ini. Saya coba kombinasi, ya akhirnya lumayan lah gitu. Bisa buat nyembuhin lele-lele yang sakit gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita mau coba lihat ini teman-teman. Sekarang kita lihat ramuannya, racikannya untuk obat lele, dan kita mau kasih obat ya Kang Ep ya. Oke, sekarang ya. Oke teman-teman, itu jadi sedang diracik obatnya untuk obat lelenya teman-teman. Jadi itu yang di panci warna biru itu ramuannya ya Kang Ep ya. Semuanya. Terdiri dari apa aja Kang Ep kalau boleh tahu Kang Ep? Banyak sih, itu banyak jenis, tapi Oh, banyak. semuanya di alam, nggak ada yang ini. Paling bumbu dapur, kayak jahe, Oh pakai jahe ya. kunyit kan. Itu yang kayak kacang apa itu Kang Ep? Ini biji mengkudu ini. Oh biji Ya, mengkudu. ini mengkudu. Iya, iya. Habis diolah, direbus gitu, terus disaring ya Kang Ep ya? Nggak direbus sih, Oh, nggak cuman dihalusin, diaduk aja. Oh cuma dihalusin dan diaduk ya. Mhm. Terus nanti dikasih ke kolamnya berapa liter Kang Ep? Enggak, paling pakai 1 gelas kita untuk ukuran kolam
segede gitu Paling paling satu gelas sekitar 250 ml ya Kang Aep. ya satu gelas sudah cukup karena kan Cukup, nanti ditambahin air dulu. Oh, ditambahin air dulu biar ya? nebarnya lebih enak gitu, Iya iya iya. biar rata. Jadi itu habis disaring dimasukin ke botol ya Kang Aep ya. Ini buat stok. Buat stok. Terus ditambah apa itu Kang Aep? M4 ini M4 banyak ya? di Pakan ikan. toko pakan ikan. Oh, di toko pakan ikan ya. Ada. M4 ya. M4 perikanan Untuk perikanan ya. Iya. Warna pink. Banyak di toko ikan ya. banyak. Kasih berapa banyak tuh Kang Aep M4-nya? Paling kita 2 tutup udah cukup sih. 2 tutup ya. 2 tutup, 3 tutup Oke. udah cukup. Ini juga terlalu banyak sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Terus dia aduk ya Kang Aep ya. Diaduk. Ini buat stok aja. Nanti yang dikasih kolam yang ini. Yang dikasih kolam yang di panci itu ya Kang Aep ya. Oke teman-teman, kita udah ngobrol banyak nih sama Kang Aep. Tadi juga kita udah lihat cara masukin ikan ke dalam kolam, terus cara ngasih obat ya teman-teman ya Kang Aep ya, juga diliatin. Oke Kang Aep, segitu dulu Kang Aep video kali ini. Makasih banyak buat sharingnya, buat ilmunya. Kang Bro Hendra, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke? Ya, siap. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekin sama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak basah, nggak asik. Oke, gitu ya. Sip. Assalamualaikum.